Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Wicak, apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas Alhamdulillah, Wicak lagi semua. sibuk apa akhir-akhir ini? Menerima tamu kalian datang kan? Oh iya bener. Udah repot-repot nih Mas Wicak nih. Belum makan siang ini loh. Iya nggak apa-apa Mas. Kita tahan banting kok semuanya. Siap. Gimana? Lagi sibuk kegiatan apa Mas Wicak? Ya seperti aktivitas biasanya, kita jalanin bisnis, kita jalanin organisasi. Yang penting semuanya berjalan simultan. Oh iya, alhamdulillah. Lancar tapi semuanya. Lancar. Jalanin organisasi nih tadi. Kira-kira organisasi apa sih yang lagi Mas Wicak dalami ini? Alhamdulillah, ya kalau baca berita kan kemarin kan? Baca. Makanya tujuannya kemarin kan itu kan? Mau tanya Iya. itu kan? Alhamdulillah, saya dipercaya sama Nahdlatul Ulama. Saat ini menjadi ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, di mana Serikat Nelayan ini itu adalah hasil dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang. Jadi ada tujuan-tujuan khusus, tupoksi khusus yang memang khususon Nahdlatul Ulama untuk mendevelop masyarakat pesisir gitu. Gitu. Yeah. Ini suatu terobosan baru ya. Aku juga baru dengar nih Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama gitu. Yeah. Kira-kira tujuan dibentuknya Serikat Nahdlatul Ulama ini, Serikat Nelayan mohon maaf ya, Ulama. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ini apa sih Mas Wicak? Apakah memang untuk menaungi nelayan-nelayan yang memang ini cakupannya seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Tujuannya tuh apa sih Mas Wicak ini dibentuknya? Apakah untuk hanya di aspek kemaritiman saja atau bagaimana? Secara garis besar, Indonesia ini kan negara kepulauan terbesar di Iya, dunia. jelas. Setuju ya? Iya, Berarti ya? setuju. Di mana 2/3 wilayah Indonesia ini adalah laut, Iya. perairan. Nah, disitulah titik ujungnya bahwa Nahdlatul Ulama sendiri itu adalah sebagai organisasi Islam Iya. terbesar di Indonesia, bahkan isunya terbesar di dunia. Iya. Nah, agak tidak bagus atau tidak sinkron dengan kondisi nasional kalau kondisinya kita tidak memiliki sebuah infrastruktur badan otonom yang berfungsi untuk mengurusi masyarakat pesisir. Nah, dari total kurang lebih 100 sampai 110 juta warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdien, di mana di situ kurang lebih 90 sampai 90%-nya itu adalah berprofesi sebagai pelaut atau nelayan dan petani. Cukup banyak juga ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, disitulah konsentrasi dari Nahdlatul Ulama. Kita ini ditugasin, diamanahin oleh kiai-kiai. Kita harus mendevelop masyarakat pesisir ini, yang notabene sekarang ini itu mereka di bawah garis kemiskinan. Nah, jangan sampai ini terus berlarut-larut. Kenapa berlarut-larut? Karena dari tahun ke tahun, dari sejak 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu bicaranya, oh masyarakat Indonesia ini miskin itu petani dan nelayan gitu. Itu terus dikumandangin Sudah terus. terstigma ya? Iya. Dan sampai sekarang gitu. Iya, betul. Yang kaya itu masyarakat kota gitu kan. Nah, kondisinya justru kita ini harus andil langsung ke masyarakat bahwa kita ini harus bisa mengentaskan kemiskinan di daerah pesisir. Tentunya fokus utamanya gitu. Nah, masyarakat pesisir inilah yang target utamanya kita develop, baik itu nanti berhubungan langsung dengan laut maupun berhubungan dengan perikanan darat. Nah, fungsi utamanya itu dari Serikat Nahdlatul Ulama. Ini bagus banget sih ya, karena kan juga sejauh ini dari saya kecil pun sampai saya besar sekarang, ya memang stigma-stigma tadi petani dan nelayan itu memang masih tersingkirkan. Dan sampai sekarang masih belum masih belum maju, masih belum ke tahap di mana mereka mendapat sesuatu kondisi yang layak gitu ya. Dengan adanya SNNU ini bagus sekali ya. Semoga ya, insya Allah ya. Amin. Kita nyiapin atas dasar experience, kita juga nyiapin juga atas dasar rencana-rencana kerja kita. Karena di satu sisi pemerintah aja tidak akan bisa bergerak tanpa melibatkan masyarakat. Iya, betul. Masyarakat juga tidak akan bisa bergerak tanpa ada campur tangan pemerintah. Nah, kita sebagai organisasi terbesar Islam di Indonesia ini harus turun tangan langsung saling bergandengan tangan ya. Gitu. Kalau kondisinya kita terjadi sinkronisasi kan begitu. Dengan atau tidaknya pihak ketiga untuk berdampingan dengan kita pasti akan jalan gitu. Nah, targetnya apa? Warga
di daerah pesisir ini harus bisa upgrade kapasitasnya, upgrade kelas sosialnya ke arah yang lebih baik. Iya, terkait keilmuan dalam dunia kemaritiman begitu ya? Salah satunya begitu. Ini kan suatu konsep. Saya tanya balik nih. Oh iya, silakan. Kamu lihat prostitusi di Indonesia kira-kira ada di daerah mana yang paling banyak? Menurut aku ya, di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke, di daerah-daerah apa yang kebanyakan banyak prostitusi? Ya di daerah-daerah terkecil, karena isu tersebut kadang tidak terlihat oleh mata. Mungkin kita tahu kalau di Jakarta itu sudah banyak hal-hal yang kayak gitu, tapi mungkin jual beli anak dan lain-lain itu di dunia yang maksud saya di daerah-daerah terpencil itu masih belum terlihat dan masih banyak. Oke, sekarang kamu lihat ya. Kalau tidak percaya dengan omongan saya, kamu datang dari Merak, ya dari Merak sampai ke Banyuwangi di Pantura. Silahkan Anda sisir daerah Pantura itu, berjalan di sepanjang pantai utara Jawa. Dari spot by spot itu banyak area prostitusi. Oke, kenapa begitu? Karena disitulah stigma ada kemiskinan. Di situ ada stigma kemiskinan, akhirnya apa? Dengan ada kemiskinan di daerah pesisir itu muncullah sebuah prostitusi. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa dihindari. Bisa sebenarnya dihindari, tapi tidak bisa dipungkiri. Iya, kenapa? Benar. Karena kebijakannya yang tidak simultan gitu kan. Kenapa? Karena taraf hidupnya di daerah pesisir masih belum naik ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kondisi ekonomi sosial yang memaksa mereka untuk melakukan itu gitu ya. Dari data surveinya seperti itu gitu. Makanya kemiskinan lah yang membuat mereka seperti itu gitu. Dan itu pun juga kondisinya di lingkungan masyarakat ini. Saking gampangnya nyari uang di daerah pesisir, kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jadi bahkan lulusan SMA juga nggak perlu gitu kan. Lulus SD sepanjang kamu badannya kuat, sepanjang kamu sehat walafiat, itu kamu bisa melaut. Nah, melaut itu tinggal melaut, cari ikan, dapat uang, dapat hasil, tidak perlu sekolah. Nah, itu paradigma itu juga harus dipotong segera mungkin. Sepakat. Nah, kenapa? Karena daerah pesisir itulah terdoktrin paradigmanya nyari duitnya gampang, akhirnya sekolah-sekolahnya juga tidak maksimal. Padahal kalau boleh dibilang kayak semacam daerah saya itu daerah Juwana. Nah, daerah Juwana itu daerah penghasil ikan yang paling besar. Oke. Nah, tempatnya anak-anak yang bersekolah dan pinter itu dari situ semua. Yang ranking 1 lah, ranking 1 sampai 3 waktu saya sekolah. Terbukti, kan ada Mas Wicak di sini. Saya hanya pinggiran itu. Saya rimpihan lah di situ. Nah, orang-orang itu pinter-pinter, cerdas-cerdas gitu. Nah, kenapa? Karena mereka dimasukin oleh makanan-makanan. Konsumsi makanan yang bergizi, proteinnya tinggi, akhirnya menghasilkan ide yang brilian di otaknya. Nah, tentunya itu bisa berjalan dengan sistem pendidikan yang ditunjang ada di sini. Investasi pendidikan. Nah, itu salah satu juga target utama kita memberikan aroma yang berbeda di kehidupan sosial mereka. Buat apa ada kiai-kiai banyak kalau di situ masih ada prostitusi banyak, gitu kan? Nah, kita harus simultan ini. Jadi target utamanya di daerah pesisir nanti kita hilangkan prostitusi di daerah pesisir. Kalau tidak bisa dihilangkan, setidaknya ada di pondok pesantren situ ada mengurangin lah. Saya kemarin bicara begini sama salah satu Kiai Misbah di Tanjung Priok. Itu kan daerah pesisir juga ya? Iya, betul. Di utara Jakarta. Beliau ngasih wejangan ke saya gini. Saya tanya dulu ke Kiai ini. Kiai bikin pondok pesantren di daerah perumahan kumuh gitu kan. Terus kemudian banyak preman. Gitu. Terpinggirkan ya. Benar-benar kita pinggirkan. Gitu. Terus tiba-tiba Kiai punya pondok di sini, bikin masjid yang besar gitu. Hebat ya Kiai? Enggak hebat. Masih banyak itu preman-preman dan orang-orang prostitusi di sekitar gitu. Nah, kok Kiai nggak bisa berubah Kiai? Nah, itu paradigma yang kamu salah. Dengan adanya kita ini sekarang, itu setidaknya tidak ada 1.000 atau 2.000 orang. Cuman ada sisa sedikit aja. Kan saya nggak bisa berantas semua. Itu kan Indonesia harus bertahap. Gitu. Oh iya benar Kai. Berarti kalau pola yang seperti itu kita tanamkan ke semua titik kita di sepanjang pesisir kita. Baik itu melalui pengajian, baik itu melalui pendidikan formal dan informal, itu juga akan mulai berkurang. Begitu. Di luar dari rencana-rencana ekonomi kita ya, kan target utama kita ini kan sosial ekonomi. Jadi sosialnya itu sebagai tonggak utamanya, ekonominya itu ada sebagai bonus gitu kan. Nah, apa nanti ekonominya nanti kita bahas berikutnya. Ini
keren banget loh. Ini terobosannya keren banget karena di kondisi sosialnya ini terkait tadi upgrading pendidikan di dunia pesisir, terus juga terkait apa mungkin pendidikan dalam kemaritiman yang tadi paradigmanya mungkin masih kecil dan masih sepele terkait dunia nelayan gitu kan, itu nanti akan di upgrading lagi. Nah ini kan udah organisasi yang memang terbentuk gitu kan dengan konsep-konsep yang memang baik. Kira-kira dalam pembentukannya ini pasti kan ada tantangan dan problematikanya dong, karena kan tidak semua orang akan pro mungkin terhadap kita, walaupun ini kita punya konsep yang sangat bagus mungkin. Nah kira-kira tantangan dan problematika dalam pembentukan SNNU sendiri ini gimana sih Mas Wican? Kita ini hidup di mana aja juga ada yang nentang. Iya benar. Jadi nggak perlu khawatir itu. Iya. Yang penting apa, kita terus berikhtiar, ikhtiar menjalankan amanah yang sudah diberikan ke kita. Hasilnya kita pasrah aja sama Allah. Yang penting kita sudah maksimal lakukan ikhtiar kita. That's enough. Nah, tinggal untuk budaya saya tanya sama Mbak. Sekarang orang yang tinggal di daerah pinggir laut, rumahnya menghadap jalan atau menghadap laut? Menghadap laut. Belum tuh, coba lihat kamu. Jarang sekali. Nah, ini budaya yang sudah terbentuk ya. Laut itu dipantatin oleh rumah sekarang. Dijadiin balkon. Bukan. Jadi pintu utamanya bukan menghadap laut. Jadi view masuk keluar pintu rumah itu bukan menghadap laut tapi menghadap jalan. Jadi laut itu jadi pantatnya. Iya. Nah, kenapa? Karena itu budayanya tidak terbangun sudah puluhan tahun yang dibikin oleh Belanda seperti itu. Jangan kita melaut tapi mendarat. Oh, gitu. Nah, itu sebuah pola pikir dulu yang sejak awal kita harus rubah gitu. Kalau saya keliling ke seluruh dunia, sudah saya lakukan di Eropa, di mana pun juga saya keliling. Orang yang tinggal di daerah laut, di daerah pesisir, di Jepang lah, di mana, itu view rumahnya, depan rumahnya itu menghadap laut. Iya. Jadi bukan pantat rumahnya yang laut, tapi buka depan pintu rumah itu laut. Nah, caranya bagaimana? Berarti regulasi sepanjang bibir pantai itu tidak boleh ada rumah. Jadi yang ada itu harus jalan di pinggirnya sini, itu baru rumah yang menghadap ke laut. Gitu. Jadi orang berpikir melihat buka pintu rumah, dia mengingat di situ ada rizki saya di depan laut. Gitu. Nah, inilah yang budaya maritim kita harus terbentuk sejak kecil. Nah, kalau bicaranya teman-teman yang anak-anak yang memang di pinggir laut hidupnya, memang jangan ngajarin renang sama anak-anak itu, mereka lebih jago. Nah, itu kan sebuah adaptasi atas budaya, atas lingkungannya, mereka beradaptasi itu gitu. Nah, itulah yang harus juga terbentuk secara nasional. Jadi kita ini mau ngapain gitu. Nah, tantangan kita ini yang paling berat tadi kan soal budaya, soal sosial. Nah, yang paling berat itu apa? Soal ekonominya. Bagaimana kita ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir yang berhubungan dengan kelautan, perikanan. Gitu. Sekali lagi saya statement bahwa masyarakat Indonesia ini terparadigma bahwa yang miskin itu adalah petani dan nelayan. Iya, betul. Nah, disitulah harusnya fungsi-fungsi pemerintah yang harus kita kuatkan mengenai program-program kerja mengentaskan kemiskinan di pertanian dan di kelautan. Gitu ya, harusnya kita mencoba nanti berdiskusi dengan pemerintah. Ayo pemerintah, kita bergerak membenahi masyarakat pesisir ini, masyarakat petani ini untuk meningkatkan taraf hidupnya. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya misalkan begini, Mbak. Kita ini garis pantai terpanjang di dunia. Iya. Setuju ya? Setuju. Nah, tapi garam kita masih impor. Iya. Nah, kalau boleh dibilang ini sebuah anomali gitu. Iya. Sedih kita rasanya, kok bisa ya gitu. Apa ada yang salah gitu kan? Ya ternyata yang salah, kebijakannya juga memang tidak pro ke arah sana gitu kan. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Berarti kita mendorong, mengajak pemerintah untuk menciptakan sebuah kebijakan yang mengarah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang lebih dalam. Dengan cara apa? Pemberdayaan masyarakat untuk mulai menanam garam. Oke. Memang kalau dibicara secara geografis, Indonesia tidak begitu maksimal memproduksi garam. Iya. Nah, ada beberapa negara yang memang memproduksi garamnya itu, Mbak, itu pakainya eskavator sudah. Oh, gitu ya. Jadi air laut itu tinggal ditampung gitu aja. Nanti tinggal dikeruknya pakai eskavator.
Itu ada di Australia juga ada, di beberapa negara ada. Itu blessing dari Allah untuk alam ya. Nah, tapi kita bukannya tidak bisa. Kita bisa di daerah-daerah tertentu yang panasnya bisa 10 bulan, 9 bulan. Kalau kita bicaranya di Jawa, kita ini panasnya kan rata-rata 6 bulan, 6 bulan kan musim hujan. Tapi ada daerah tertentu itu curah hujannya sangat kecil sekali. Dan itu bisa dimanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan. Misalkan di daerah Nusa Tenggara Timur. Saya pernah ke NTT, itu perbatasan antara NTT sama Timur Leste. Saya naik mobil itu. Saya di Atambua, saya turun pesawatnya di Atambua atau di mana itu. Saya turunnya pokoknya sampai ke daerah Atambua. Sepanjang jalan saya melintasi daerah kering kerontang di pinggir laut. Saya hanya ngebayang kalau di sini itu ada lahan yang luasnya 50.000 sampai 100.000. Saya ketemu pejabat daerah. Saya tanya, "Pak, itu luas lahannya berapa ya di sini?" "Ada kali Pak 300.000 hektar." Saya bilang, "Ini kalau kita garap untuk lahan garam aja di NTT ini, itu selesai juga stok nasional garam kita." Wow. Sentralisasi, panasnya panjang, gitu kan. Tinggal dirubah konversi yang awalnya tanah kering dirubah menjadi daerah untuk memproduksi garam. Berarti memang pemanfaatan sumber daya alam Indonesia belum maksimal. Iya. Belum maksimal, gitu. Nah, dari data yang kita punya ya, ini tahun 2018 kita dapat datanya karena 2019 kita kemarin belum cari. Ya, luasan tambak garam di Indonesia. Mohon maaf kalau nanti ada viewer yang mengoreksi ya. Jadi ini data yang kita kumpulkan dari Desember 2018. Sumbernya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diolah oleh Visi Teliti Saksama. Jumlah luasan lahan garam kita itu ada 19.039 hektar. Berarti cuma 19.000 hektar. Yang terbagi ada di provinsinya Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan. Oke, yang saya bilang tadi di Nusa Tenggara Timur itu baru ada 2 yang jadi sentranya, itu Alor dan Kupang. Oke, padahal daerah sana itu panasnya luar biasa. Nah, kalau dari data kita hasil interview tadi, di situ di sekitar di Atambua tadi misalkan itu ada sekitar 200.000 hektar. Nah, kalau di situ menjadi sentralisasi produksi garam dengan alih teknologi, kita bisa juga belajar di negara-negara lain ya, bagaimana memproduksi garam ini lebih maksimal gitu kan. Nah, dengan alih teknologi itu harusnya kita nggak perlu impor garam lagi, impor garam lagi kan. Berarti kita akan bisa stop impor garam itu 2 tahun lagi. Kalau tahun ini itu kementerian sudah fokus untuk lakukan stop impor garam. Gitu kan. Nah, ini kan sebuah simultan gitu. Oke lah, kalau kondisi tahun ini kita tidak bisa lakukan stop impor garam, setidaknya orang-orang yang melakukan impor garam, kita beri kewajiban dia untuk berinvestasi di tambak garam. Jadi akan terjadi konversi gitu. Iya, betul. Ya kan? Atau kondisinya kita juga berdayakan masyarakat sekitar pesisir untuk kita berikan subsidi kah, atau kita berikan bantuan kah untuk membuka lahan baru, lahan garam. Gitu. Lahannya kalaupun lahannya pemerintah semuanya, kita berikan subsidi untuk membuka lahan garam tadi. Insya Allah pasti bisa. Bahkan kita sudah lakukan riset, ada tim riset kita di lapangan membuat garam itu umurnya 24 sampai 25 hari. 24 ya. Jadi dari ditebar air ditaruh di tambak garam, itu ditunggu kering. Nah, itu kurang lebih sekitar 25 hari untuk menjadi garam krosok. Nah, garam krosok itu kadar NaCl-nya itu kurang lebih 60 sampai 70 sekian %. Oke. Nah, kita lakukan penelitian nih dengan cara apa? Dengan cara olah air laut dulu. Jadi sebelum ditebar di piring, ditebar di dalam tambak garam, itu kita olah air laut dulu. Ini sebuah teknologi. Gitu kan? Nah, kita olah air laut dulu. Nah, setelah kita olah air lautnya itu, nah kita baru tebar di tambak garam. Itu hasilnya cuma 5 hari sudah menjadi garam. Kenapa? Karena molekul-molekul yang ada di dalam air laut tadi sudah kita pisahkan. Jadi sudah air tuanya terpisah dengan campuran yang lain, baru air tuanya tadi kita tebar di dalam tambak. Nah, butuh waktu maksimal 7 hari sudah bisa panen.
Jadi efisiensi waktunya berapa? Nah kalau total lahannya ada 100.000 hektar, berarti sudah tidak perlu impor. Gitu. Iya betul-betul, itu sudah cukup sekali. Cukup gitu ya? sekali, itu sudah cukup sekali. Keren. Nah itu alih teknologi itu yang kita juga mencoba penetrasi melalui berbagai pihak. Ayo kita mencoba untuk alih teknologi ini, gitu, biar kita bisa produksi garam nasional. Jadi kalau bicara garam tadi saya jelasin bahwa harus ada area-area atau wilayah-wilayah tertentu yang memang bisa kita jadikan sentra produksi garam nasional. Nah, stop impor garam ini kalau bicara kita solusi untuk negeri ini berarti kan balik lagi kita harus siapkan sentra-sentra penghasil garam yang selama ini quote unquote itu terakreditasi bahwa Madura sebagai sentra garam. Okay. Tapi di sana juga sekarang sudah mulai sedikit orang yang menanam garam karena hasilnya tadi tidak maksimal buat mereka gitu. Karena penjualannya juga minim ya. Ya karena harga dasarnya tadi kan nggak kebentuk, Iya, makanya harusnya idealnya satu selain kita siapkan juga sentra garam-garam di Indonesia, terus kemudian juga kita siapkan regulasi yang mendukung dari processing ini. Contohnya misalkan pemerintah menerapkan harga dasar garam di angka level berapa, yang kita hitung itu petani garam tidak akan mengalami kerugian kalau dia memproduksi garam gitu. Nah, tentunya ini harus simultan dengan rencana kita stop impor garam. Karena kalau tetap akan melakukan stop impor garam, kita tidak swasembada garam sendiri, otomatis harga kita pasti akan terus tertekan di pasar gitu. Nah, ini program kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan kita sebagai masyarakat yang bisa mengkoordinasi masyarakat, bisa dilakukan simultan dan berbarengan gitu. Nah, setelah kita menyediakan harga dasar garam, itu pemerintah juga idealnya kalau misalkan tidak bisa dilakukan pemerintah, oke, buatlah kebijakan yang bisa menerapkan swasta bisa melakukan hal yang sama. Dengan cara apa? Membuat gudang-gudang tampung untuk garam petani atau garam rakyat. Di mana gudang-gudang ini itu sinkronisasi dengan data ke pemerintah. Selama ini yang sudah terjadi itu kan misalkan contoh beras yang dipegang oleh gudang Bulog gitu misalkan. Jadi Bulog sebagai tonggak pemerintah sebagai kontrol dari sistem pangan beras yang ada di Indonesia. Nah, ini pun juga bisa dilakukan untuk bicara garam. Gitu. Tunjuklah siapa badan yang bisa mengolah ini atau misalkan BUMN yang bisa mengolah ini yang sebagai barometer ukuran nasional bahwa garam itu harga dasarnya berapa, stok garam kita nasional berapa, sehingga di tahun tertentu kita sudah stop impor garam. Nah, itu penting sekali. Jadi beberapa tahapan ini yang mana-mana yang bisa kita pilah dan belah dari porsi Serikat Nelayan NU ini bisa bekerja sama dengan pihak yang terkait. Gitu. Tentunya kita nggak akan mungkin bisa membuat regulasi pemerintah, tapi bisa memberikan masukan gitu. Nah, acara seperti ini harusnya kalau ditonton Pak Presiden harusnya bisa amin. Ini kita baru bicara tentang garam. Dari banyaknya aspek-aspek yang ada di dalam dunia kemaritiman ya. Belum lagi kita bicara tentang ikan dan lain-lain. Kita bicara garam saja ternyata masih banyak evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait tadi regulasi dan lain-lain. Wah, keren banget ya program-programnya dari SNNU sendiri ini. Ini kan bagus banget nih, Mas Wicak. Program-programnya tadi, terus juga tujuan dibentuknya juga. Nah, latar belakang dibentuknya SNNU sendiri ini apakah dari kegelisahan memang kawan-kawan nelayan apa bagaimana Mas Wicak? Ya ini atas kesepakatan ulama. Gitu. Nahdlatul Ulama ini kan isinya ulama-ulama. Iya betul. Ini sebenarnya juga atas kegelisahan ulama, di mana ulama-ulama ini memikirkan kehidupan masyarakat pesisir. Sekali lagi statement saya adalah masyarakat miskin kita ini itu ada di petani dan nelayan. Nah, disitulah akhirnya kita fokusin salah satunya dulu di industri Serikat Nelayan itu lah. Isinya masyarakat pesisir dulu, baru nanti merambah ke tengah ke masyarakat yang berbau dengan petani dan lain-lain. Insya Allah niat yang baik banyak jalannya ya. Oh pasti. Pasti. Niat baik, kerja yang baik,
insya Allah hasilnya pasti baik. Amin. Kan begitu kan? Iya, amin, amin. Oke, kalau kita ngebahas terkait isu kemaritiman yang ada hari ini gitu kan, dari banyaknya isu-isu kemaritiman, kira-kira di mana SNNU berpijak? Harus berpijak utamanya sama rakyat. Iya, betul. Harus sama umat gitu. Nah, kemananya ya balik lagi, program utamanya kita itu kan tadi ada di sosial budaya dan ekonomi ya. Nah, berarti kalau sosial budayanya itu tugasnya kiai-kiai nanti bekerja di situ. Iya. Tugasnya pondok pesantren yang bekerja nanti disinkronisasi dengan program-programnya kita. Nah, kalau tugas ekonominya tadi, berarti tadi pemberdayaan masyarakat pesisirnya itu harus dioptimalkan. Melalui apa? Satu, pengoptimalan tangkap, perikanan tangkap kita. Yang kedua, stop impor garam. Oke. Yang ketiga, optimalisasi dari budidaya perikanan. Nah, 3 poin pokoknya inilah yang harus kita fokuskan untuk bekerja. Sebenarnya idealnya, kalau kita bicara idealnya, ini sebenarnya kerjaannya Pak Menteri. Iya. Idealnya kan begitu. Ya, tapi kalau mau bekerja sama dengan kami, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, ya ayo. Dengan siapapun juga kita terbuka. Apalagi ini untuk kesejahteraan umat. Kan begitu. Tujuan utamanya adalah itu. Nah, pemberdayaan atau optimalisasi perikanan tangkap. Oke. Berbau dengan kapal dan directly laut. Oke. Kalau tahun lalu kita bicara Menteri yang lama itu Bu Susi, iya. bom. Iya. Ramai ya? Tangkap. Bom. Tapi harus kita review lagi. Reviewnya apa? Resultnya apa nanti? Kan gitu. Nah, kita juga punya data. Produksi ikan tangkap di Indonesia tahun 2007 itu 6,4 juta ton. Oke. Dan itu kurang lebih baru 51% potensi perikanan kita. Oke. Nah, berapa sih sumber daya ikan di laut Indonesia? Itu dari data ya. Ini saya rangkum data yang sudah disajikan di publik. Itu 12,54 juta ton. Oke. Kalau kondisinya 5 tahun terakhir kemarin itu adalah perizinan susah. Banyak yang komplain sana sini. Saya ini hanya meneruskan suara ya ini ya. Iya. Banyak perizinan yang susah keluar, terus kemudian banyak kapal yang dibom. Itu bagus untuk menghilangkan illegal fishing. That's very good. Yeah. Saya tidak komplain sedikit pun. That's very good. Tapi bagaimana bisa mengkonversi atas tindakan itu menjadi sebuah value ekonomi? Iya. Ya kan fungsinya itu kan? Iya, betul. Jangan sampai ngusir maling, ternyata kita nggak ngerti mau ngapain. Iya, betul. Gitu. Malingnya suruh pergi, setelah itu kita suruh kerja. Nah, suruh kerjanya bagaimana? Mengoptimalkan masyarakat, gitu kan? Nah, itulah yang harus difokuskan utama itu. Berarti menaikkan potensi tangkap ikan kita ini harus signifikan naiknya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara simultan membenahi dari infrastruktur perkapalan kita. Gitu. Kalau bicaranya kemarin misalkan, oke, kapal asing banyak yang dirampas. Iya. Setuju ya? Kapal dirampas kan? Kapal-kapal besi dirampas. Nah, saya beberapa keliling di Indonesia ini, Mbak. Ternyata kapal asing yang dirampas tadi itu cuman jadi onggokan sampah di tengah laut. Oh, justru malah menimbulkan pencemaran laut. Menimbulkan pencemaran laut. Dan ini yang komplain tidak hanya masyarakat, gubernur komplain, bupati komplain, semuanya komplain gitu kan. Nah, ini juga harus segera di action biar itu menjadi value ekonomi kan. Iya, betul. Nah, karena kalau tidak justru malah merugikan. Nanti. Jangan sampai nanti dibom lagi. Kalau informasi kan sekali ngebom keluar biayalah 100 juta atau 200 juta, tenggelam, jadi polusi kan itu. Iya, betul. Nah, apakah tidak sebaiknya? Ini kita bicara ini solusi juga kan. Kita datang ini Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ini datang memberikan solusi. Tidak datang hanya mencaci maki gitu. Iya. Karena mohon maaf, itu bukan karakter Nahdlatul Ulama. Iya. Ya kan? Iya, benar. Sekali lagi, karakter Nahdlatul Ulama itu isinya adalah ulama-ulama yang memberikan solusi untuk NKRI. Nah, kalau bicara tadi kapal yang dirampas oleh negara kita, tidak berikan izin, dibiarin ngongkrok di tengah laut, caranya bagaimana? Dilakukan konversi. Oke, siapa yang menerima konversi? Nah, kalau di situ dikhawatirkan nanti terjadi illegal fishing lagi, berarti kapal-kapal tadi tangkap ikan tadi dilakukan konversi, tidak dikeluarkan izinnya tangkap, tapi kan bisa dikeluarkan izin untuk wisata. Misalkan dibikin seperti kapal pinisi. Tahu kapal pinisi ya? Ya, kapal tapi jadikan hotel. Iya. Nah, itu siapa yang mengelola? Nanti kasih aja ke masyarakat.
atau ke organisasi siapa yang bisa mengelola menjadi sebuah kapal pinisi. Nanti di situ bonusnya sambil mancing bakar ikan di situ, tapi hotel kan itu. Jadi ada pemanfaatan ada manfaat gitu. Jangan sampai kapalnya jadi ngongkrok. Solarnya di mana-mana, ngotorin laut gitu kan. Nah, ini yang harus betul-betul difikirkan. Meskipun kelihatannya kecil, tapi kalau kita kelola, berapa hasil value-nya? Kalau ada 1.000 kapal yang kemarin disita, berarti akan ada 1.000 kapal pinisi. Itu contohnya begitu kan? Iya. Nah, this very simple things. Nah, terus kemudian bisa juga kapalnya itu nanti diberikan kepada kampus-kampus misalkan. Oke, kita kasih deh kampus-kampus yang punya di perikanan misalkan, perikanan dan kelautan. Kita kasih kamu hibah 3 kapal buat penelitian hasil kelautan dan perikanan. Jadi atas namanya izinnya izin kampus. Jadi mereka juga bisa mendevelop dari kapalnya tadi menjadi, saya menciptakan alat tangkap baru. Saya mengkonversi dari alat tangkap yang tidak ramah lingkungan jadi ada terobosan-terobosan baru. Harus ada. Ya itu adalah sebuah solutif yang harus kita berikan. Gitu. Nah, itu hal-hal kecil ya yang kita lakukan. Oke. Menurut Mas Wicak nih ya, harapan untuk SNNU ke depannya kayak gimana ya? Ya tentunya sebuah harapan ini kan simultan dengan program kerja. Iya, betul. Simultan dengan penampungan aspirasi masyarakat. Ya, kalau kita berharap, harapan saya tidak muluk-muluk kok. Saya hanya meningkatkan satu level masyarakat pesisir ini dari golongan bawah sekali menjadi golongan di atas bawah. Medium ya. Kalau medium terlalu tinggi, di atasnya bawah sedikit lah gitu. Mungkin yang pendapatan rata-ratanya let's say mereka 2 juta ya naik di 2,5 atau 3 juta 1 bulan lah, udah naik di taraf hidupnya mereka. Tapi kerennya ini ternyata SNNU sendiri udah melakukan research lebih dulu ya terkait. Sudah. Karena memang kondisinya saya sendiri sudah bergerak di industri kemaritiman. Oh ya. Jadi saya pengalaman berapa tahun tuh Mas Wicak? Saya dagang ikan dari 2005. Sempat dagang ikan? Saya dagang ikan dari 2005. Jadi kita juga punya industri perikanan. Mungkin cerita sedikit soal saya. Iya, nggak apa-apa. Jadi tahun 2005 saya membuat usaha bersama dengan teman-teman nih ceritanya. Usaha bersama teman-teman buatlah dagang jual beli ikan. Jadi kita beli ikan dari nelayan, dijual ke Jakarta. Jadi modalnya cuma 10 juta tahun 2005 Mbak. Jual sana sini. Untung, terus kemudian kita dapat pinjaman dari bank. Alhamdulillah. Nah, dulu prospeknya langsung panjang ya berarti ya setelah itu. Panjang. Karena sebelum ada bank masuk, siapa yang kita pinjamin? Inang-inang. Iya, gitu kan. pasti. Ya itu pasti kan, itu problematika masyarakat bawah kan gitu. Nah, baru setelah itu masuk ke perbankan. Perbankan pinjam uang bank itu nggak punya jaminan kan? Iya. Siapa yang ngasih jaminan? Orang tua kita dipinjemin, bukan orang tua saya, orang tua teman saya yang agak lebih kaya dari saya gitu. Berarti pada saat itu Mas Wicak sudah lulus sarjana apa gimana? Lulus kuliah, saya lulus kuliah 2004. Oh iya, berarti 1 tahun setelah lulus kuliah saya sudah sejak memulai. kuliah udah kerja Mbak. Udah memulai bisnis ikan itu? Enggak, jadi sejak saya kuliah itu saya udah kerja. Jadi ya kuliah sambil kerja itu saya lakukan gitu. Nah setelah lulus kuliah, saya sempat bekerja dulu di perbankan kurang lebih 4 tahun. Tapi sembari saya bekerja di bank. Jadi setiap hari nih pagi saya pakai dasi. Malamnya. Nah sorenya itu biasanya saya pergi duluan. Jadi saya pamit lah ketemu klien gitu kan. Saya copot dasi, saya masuk pasar. Gitu beneran ini ceritanya. Iya. Tahun pertama saya di Jakarta, dagang ikan itu kan dagang yang bisa dijalanin karena jaraknya jauh sana sini kan ada yang jalanin secara profesional. Nah, saya sendiri itu kadang-kadang turun ke pasar, benar-benar pasar basah. Saya lihat kondisi harga ikan berapa di pasar, terus kemudian saya juga lihat jualan kambing sama sapi juga di pasar gitu. Sebelum Idul Adha gini, itu seneng kita. Dilipat-lipat baju masuk lihat kambing ini, jadi lihat kambing ini kualitas kambing, kualitas sapi ya. Dulu saya lakukan di tahun untuk dijual kembali. Untuk jual kembali sebelum musim Idul Adha seperti ini kan. Saya lakukan itu Mbak. Jadi saya nggak malu, namanya cari rezeki itu di mana aja. Benar. Gitu. Nah balik lagi, terus kemudian dari 2005 berjalan awalnya bisnisnya perorangan, jadi dipegang oleh teman-teman saya di Pati, ekspor jual ikannya di Jakarta, bertambah dapat pinjaman 500 juta ke bank, naik lagi jadi 2 miliar gitu kan, naik lagi jadi 10 miliar, kita sudah mulai bangun industri olahannya gitu. Nah industri olahannya, terus kemudian dari industri olahan itu kita alhamdulillah dilirik sama pembeli Thailand dulu Mbak. Jadi kita dilirik pembeli Thailand,
Thailandnya datang ke tempat kita, minjemin cold storage mininya dia, ngasih kuota belanja ikan itu, dikasih, oke, kamu tolong belanjakan ikan jenis ini, uangnya saya kasih, tapi kamu tak kasih margin cuma Rp1.000 per kilo. Nah, ya sudah, nggak apa-apa, kita dapat dulu kan, masuk diekspor sama mereka, karena kita belum punya izin ekspor kan, jadi dia lakukan ekspor gitu lewat trader yang ada di Jakarta. Nah, sudah berjalan, akhirnya kita masuk ke processing. Jadi ikan yang awalnya utuh kita sudah mulai fillet. Terus kemudian ada udang kita mulai kupas gitu. Nah, dibeli oleh siapa? Oleh pembeli Thailand tadi. Nah, utang kita sudah terbackup ya. Di backup oleh transaksi bank dengan pinjaman sekitar 10 miliar. Nah, bisnis kita dari bisnis perorangan ya berubah menjadi CV. Nah, dari CV 2011 itu kita berubah menjadi PT. PT kita pindahkan dari Kota Pati ke Jakarta. Nah, pindah Kota Pati Jakarta, kebetulan saat itu tahun 2011 kita datang ke bank-bank di Indonesia, justru yang responsif ini adalah bank asing. Jadi kita dibantu oleh salah satu bank asing, dikasih pinjamannya dari 10 miliar jadi 50 miliar. Gitu. Pabrik kita langsung kita gedein, jadi 4.000 ton kapasitasnya. Nah, mulai tuh. Hari ini pabriknya ada di daerah. Saya cerita dulu sampai selesai. Oh iya. Saya terlalu excited bicara. Nah, terus kemudian kita processing jadi 4.000 ton. Nah, terus kemudian alhamdulillah salesnya kita growth. Nah, kita dapat bonus, tanda kutip bonus ya. Tanda kutip bonus adalah industri ini tidak begitu banyak yang melirik tahun itu. Nah, jadi waktu kita punya capital itu ternyata responsif masyarakat sangat bagus. Iya, betul. Oke, jadi belanjanya kita saat itu cash masuk ke gudang kita, jadi senang semuanya. Nah, karena kita tata kelola manajemennya baik. 2014 Pak Jokowi kepilih jadi presiden, beliau menggaungkan industri maritim harus digalakkan, ya kan? Setuju kan itu tahun itu kan? Iya. Di situ saya dapat bonus lagi. Nah, bonusnya apa? Kita dipromo bahwa industri ini industri bagus. Nah, alhamdulillah di tahun 2015 saya berhasil listing di Bursa Efek Indonesia gitu. Saat itu kita menjual 40% saham kita itu dengan angka 921 miliar. Dulu modalnya berapa? 2005? 10 juta. Kapitalisasi market kita tertinggi tahun 2016 itu hingga per lembar saham 1.450-an lah. Jadi kurang lebih 6 triliun. 6 sampai 7 triliun. Nah, tapi bukan itu yang saya mau ceritain. Jadi menjadi pengusaha atau pelaku bisnis atau pelaku ekonomi itu jangan hanya pikir enaknya aja. Iya, betul. Selama 15 tahun ini kan pasti banyak struggle-nya juga banyak kan. Banyak sisi yang nggak enak. Iya, benar. Saya akan ungkap nggak enaknya. Jadi jangan shock ya. Iya. Jadi sebelum saya melistingkan perusahaan saya yang pertama ini, saya berhasil melistingkan perusahaan saya yang pertama. Jadi ini yang kedua nih perikanan. Oh, jadi yang sekarang dijalani itu yang kedua? Yang kedua. Nah, yang pertama itu saya melistingkan perusahaan kertas. Nah, waktu saya join bertiga, kalau yang ikan tadi join berlima, nah yang kertas ini join bertiga. Itu di tahun sebelum melakukan ikan itu? Setelahnya. Oh, setelahnya? Tapi waktu saya di Jakarta, jadi berbarengan? Berbarengan, jadi semua simultan, beberapa bisnis kita jalan simultan. Nah, di 2009 saya join dengan pengusaha lokal di Jakarta. Nah, membentuklah industri packaging dari kertas. Oke. Bergulirnya waktu sama ini, bisnisnya growth, karena kan dengan nama baik, menjaga nama baik, bisnisnya bisa growth simultan barengan, kan begitu. Nah, terus kemudian kita berhasil listing di Bursa Efek itu tanggal bulan Mei di 2014. Jadi sebelum ikan tadi itu packaging kita listing di Bursa Efek. Nah, tapi inilah Allah berkata lain, Mbak. Kalau bicaranya semua berjalan baik terus, ya mungkin saya juga nggak ketemu sampean di sini. Iya, betul. Nah, di 2015 akhir, setelah kita berhasil listing di Bursa Efek Indonesia, ya, yang perusahaan ikan tadi dapat 921 miliar, ternyata Allah berkata lain, Mbak. Di Desember 2015. Oh, jeda 1 tahun ya berarti? Bukan, sama tahunnya sama. Oh, cuma beda beberapa bulan doang? Di bulan yang sama. Saya listing di bulan Desember, dapat tanggal 8 Desember, saya dapat uang nih 921 miliar, ya kan? Di tanggal 31 Desember, saat itu saya lagi liburan sama keluarga di Singapura, ya kan?
Di tengah malam waktu tahun baru, saya ditelepon sama staf saya di Jakarta sini. Dengan tergopoh-gopoh staf saya ngomong, Pak, pabriknya kebakaran. Oh, Gitu. astagfirullahaladzim. Nah, di tanggal 31 Desember Habis 2017, ludes itu semua. kita punya 3 pabrik. Pabrik yang ketiga inilah pabrik yang paling besar. Oh, Jadi kebetulan main di akhir, pabriknya itu yang ada di pabrik ketiga itu. ya, jadi stoknya kita kebetulan stok barang jadi ada di pabrik yang ketiga. Oke, kebakaran, ludes, Satu pun yang tersisa nggak ada. nggak ada satupun yang tersisa. Dan itu kalau hitungan kalkulasi pembukuan kita, pembukuan ya, itu kita kehilangan hampir 600 miliar. Nggak ada asuransi hari itu. Asuransi ada. Nah, saat itu diasuransikan 600 miliar ya? 600 miliar. Nah, diasuransikan. Nah, tapi ada kesalahan dari placement asuransinya. Nah, kenapa? Ada 3 pabrik. 3 pabrik ini diasuransikan pabrik A, B, dan C. Pabrik 1, 2, dan 3. Nah, namanya barang produksi itu kan berpindah-pindah. Iya. Pindah pabrik 1, pindah pabrik 2, pindah pabrik 3 gitu kan. Nah, ternyata asuransinya ini tidak sinkron satu pabrik dengan pabrik yang lain. Harusnya ini ada bandel di Iya, dalam betul, asuransi betul. ini. Nah, kalau ini bandel, uang saya bisa balik semua. Iya. Nah, ternyata tidak bandel. Tidak dibandel gitu, tidak jadiin satu. Nah, loss-nya kita akhirnya dikalkulasi dan dihitung oleh insurance, ternyata hanya bisa di cover 200 miliar dari total loss yang cukup besar. Nah, tahun itu Mbak, saya masih nggak khawatir. Nggak khawatirnya apa? Perusahaan saya yang satu lagi besar, yang satunya kena kebakaran, tapi asetnya masih ada cukup. Iya. Ya kan? Total hutang saya yang saat itu sekitar 1,3 sampai 1,4 triliun Wah. hutangnya kita. Nah, berharap saya jual perusahaan yang lain cover lah ya, Iya, nggak ke perlu backup saya lah ya. jual semua Iya, gitu betul, lah ya. betul, betul. Nah, ternyata Allah bicaranya lain. Nah, waktu kita kebakaran ini banyak orang yang mulai mengintervensi kita. Jadi bicaranya ya kreditur lah, yang lain lah, nggak perlu kita omongin satu dengan lain. Akhirnya kita collapse dari kebakaran tadi. Namanya force major, tapi ya mana ada orang sih yang mau menanggung kerugian. Iya, ya. betul. Nah, yang dulunya teman baik akhirnya mengaku tidak kenal, yang ngakunya saudara akhirnya saya nggak kenal gitu kan. Itu wajar lah manusia. Iya, ya. betul. Akhirnya saya beresin semua masalahnya. Dengan cara apa? Dengan cara saya harus rela menjual aset-aset saya semua. Jadi perusahaan-perusahaan tadi saya jual semuanya untuk bayar utang yang ada personal garanti saya. Gitu. Jadi itulah sebuah hukum alam. Jadi kalau bicara roda bisnis, dari gunung es bisnis gitu kan, itu saya sudah mengalami semua titik, dari bawah, menengah, pucuk, sampai sekarang turun lagi, dan sekarang sudah mulai nanjak lagi. Whatever, tuh nanjaknya, apakah nanjaknya cepat atau nanjaknya pelan, ya itu tergantung Allah nanti kan. Iya. Yang penting kita tetap ikhtiar. Nah, dari situlah, experience itulah yang bisa kita menganalisa semua. Iya, betul. Karena pengalaman kita di dunia kemaritiman inilah yang saya bisa aplikasikan. Iya, sampai akhirnya membentuk SNNU ini ya. SNNU ini kan amanah dari Kiai, Iya, amanah dari Nahdlatul Ulama. Dan beliau-beliau Kiai-Kiai ini kan melihat karena kondisinya I have experience. Iya, betul. Kalau tidak punya experience nggak mungkin Kiai akan memberikan amanah itu. Dan ini tidak pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang berat. Dan sudah sangat profesional sekali, 15 tahun ada di dunia. Insya Allah itu ya profesional atau enggak saya nggak bisa sebutkan. Itu kan orang lain yang menilai. Iya. Kita hanya menjalankan mana-mana yang harus kita wajib untuk jalankan. Bahkan kondisinya Mbak saat itu, waktu habis kebakaran saya masih punya uang 100 miliar. Nah, saya berpikir sampai direksi saya itu saya panggil ke Singapura saat itu. Habis kebakaran tanggal 1 saya panggil, tolong tanggal 1, tanggal 2 kalian ke Singapura deh. Nah, saya apa? Yang saya lakukan di Singapura, saya bilang ke mereka, tolong urusin asuransinya, jangan pecat karyawan saya, apalagi yang levelnya buruh. Iya, betul. Nah, saya mau mereka tetap survive, kita juga tetap survive. Uangnya dari mana Pak? Kita ada uang cash kita 100 miliar, tolong itu di cover dulu semuanya gitu. Nah, sudah dijalankan sama mereka. Ternyata asuransinya 2 tahun nggak cair. Nah, uang saya habis di situ. Iya, pasti. Nah, bener-bener habis ludes. Pada saat habis itulah orang nggak ada yang mau terima gitu. Ya sudah, nggak ada pilihan. Ya pilihannya apa? Harus menyelesaikan masalah gitu. Masalahnya sudah selesai. Alhamdulillah semuanya selesai Pak. Itu di tahun berapa akhirnya semuanya selesai?
Ya beberapa minggu yang lalu saya tanda tangan bayar utang sih. Jadi lumayan lama ya jedanya. Lama, 3-4 tahun saya bayar Iya. itu. Nah, Tapi karena kan kejadiannya di 2014 menuju 2015 2015 ya? Iya awal berarti. 2015 akhir kejadiannya. Oh 2015 akhir. Nah, Oke. Desember 2015 kebakarannya. Dan itu namanya perjuangan, Mbak. Iya betul. Kalau kita mau jadi orang sukses, ya, ini kalau bicaranya di dalam Al-Quran ya. Jadi Allah itu memberikan cobaan kan pasti ada ukurannya. Nah, kalau saya melihat filosofi saya sebagai manusia, kita ini kalau tidak terbentur, kita tidak akan naik grade. Iya. Jadi kalau bicaranya hari ini saya terbentur 1 triliun, insya Allah besok akan punya 10 triliun. Iya, betul. Kan gitu kan, itu pikiran positif aja. Jadi karena kan usah... katanya Tan Malaka juga terbentur baru terbentuk gitu ya. Iya betul. Ya kita membentuk buku inilah, itu kan perlu di press, dipotong, di ini baru bentuk sebuah buku yang ada manfaatnya kan. Iya betul. Sama juga kita pebisnis, kita insan manusia, ini juga harus terbentur dulu. Terbentur, kalau memang kuat akan terbentuk yang baik, gitu kan. Yang penting spirit kita tetap kita jaga, konsistensi kita jaga, kita harus memberikan manfaat untuk orang lain. Nah itu salah satu di tujuan utama Serikat Nelayan kita ini. Inspiratif banget ya ternyata kehidupannya dari Mas Wicak ini sampai akhirnya menjadi ketua umum SNNU. Saya salut Mas. Ya. Ini dulu Mas, terkait buku ini. Ini buku ditulis langsung sama Mas Wicak. Iya. Wow, tadi saya udah sedikit baca tentang sinopsisnya, gimana cara memaksimalkan sumber daya alam dan dibarengi dengan sumber daya manusia. Nelayan-nelayan Indonesia juga di dalam sini ya. Oke, ini buku ini alhamdulillah sudah diterima di perpustakaan di Australia. Saya baca juga tahunya dari internet ini, ternyata udah masuk di perpustakaan di Australia. Nah, ini buku ilmiah saya mengenai industri kemaritiman Indonesia. Jadi saya bahas industri maritim yang ada di sini ini itu dari sejak zaman Majapahit. Gitu. Jadi silakan baca nanti. Jadi bagaimana zaman Majapahit itu hidup dari sektor maritimnya, begitu kuat armada perangnya, terus kemudian dari sisi politik globalnya, itu juga kita bahas di sini. Berharap kita nanti suatu saat Indonesia itu harus balik dengan kekuatan kita yang dulu sekarang sudah hilang. Iya. Gitu. Ya. Marwahnya ya. Ya, marwah kita ini, kita bicara ini ya, bicara Indonesia ya. Di dalam Al-Quran itu dijelasin bahwa ayat yang menyebutkan laut itu kurang lebih sekitar 70% dari yang menyebutkan darat. Dan kenyataannya adalah dunia itu 70% adalah lautan, 30% adalah daratan. Berarti kalau boleh dibilang Indonesia itu adalah representatif dari Al-Quran. Kenapa? Indonesia itu 70% lautan, 30% daratan. Apple to apple. Iya. Gitu. Tapi kalau sampai kondisinya masih berkata Indonesia ini masyarakatnya ada yang miskin, berarti mismanagement. Iya benar-benar. Ya kan? Padahal dari filosofinya juga sudah terkolerasi gitu ya. Ya itu ada sebuah mismanagement. Nah mismanagement itu harus dirubah secepatnya. Nah dengan apa? Dengan pembentukan puzzle-puzzle yang tepat. Disitulah kiai berperan di situ kan. Nahdlatul Ulama lah harusnya di situ berperan gitu. Jangan Nahdlatul Ulama ini juga hanya politik kekuasaan aja. Orang mau nyapres, mau nyai gubernur, bupati datangnya ke kita gitu kan. Iya betul. Setelah masa panen kita nggak ada apa-apanya kan itu. Betul. Nah itulah yang harus kontribusi kita ini, meskipun kita ya apresiasi itu kan sebuah bentuk ya. Jadi berharap kita nanti bekerja tidak perlu ribut-ribut. Kerja senyap, hasil maksimal, itulah yang namanya kerja keras. Kan itu kan? Kerja senyap, hasil maksimal. Itu namanya kerja keras. Itu namanya gitu. kerja keras. Jangan mau kerja dipublis dulu karena nggak ada hasil kan itu. Iya betul. Nah itu kerjanya Nahdlatul Ulama itu begitu. Nah di sini kalau boleh dibilang ini ada namanya perspektif sistem ekonomi kelautan terintegrasi. Iya. Nah, saya sebut itu namanya sekti. Sistem ekonomi kelautan terintegrasi. Jadi berharap suatu saat itu nanti sistem kelautan kita ini betul-betul di satu payung. Single ID number di kelautan, di mana nanti kalau bicara saya butuh ikan salmon, bukan salmon, saya butuh ikan tenggiri gitu misalnya. Oh, Mas Wicak, stoknya ada di Nusa Tenggara ada sekian, stoknya di Kalimantan ada sekian, stoknya di sini, itu real time gitu. Iya betul. Nah itu harus punya sistem.
Nah, berikut pula nanti sistem dari fishing ground kita juga harus ada termuat di dalam sistemnya kita. Semua stakeholder itu harus bisa masuk di dalam sistem kita. Jadi berharap nanti akan ada integrasi yang menghasilkan dari maksimalisasi industri maritim kita. Kita punya planning, kalaulah pemerintah mendengarkan kita, harusnya Indonesia ini punya namanya integrated fishing port. Jadi integrated fishing port itu di mana di situ itu lengkap semua dengan berhubungan dengan kemaritiman kita, dari docking kapal, dari nanti TPI, dari sistem lain-lain, semuanya lengkap, itu ada di buku kita ini. Nah, disitulah target ekonomi yang kita benar-benar nasional yang besar. Ini buku ditulis tahun 2017. 17, ya. Gitu, Mbak. Menginspiratif banget sih. Karena sekarang gini, banyak juga pemuda-pemudi yang belum melek akan kemaritiman Indonesia karena lebih terdoktrinisasi mungkin sama dunia modern yang sekarang banyak anak-anak yang ditanya cita-citanya jadi apa, ya lebih jadi content creator, lebih jadi artis atau seniman dan lain-lain. Bahkan di dunia yang kayak gini pun juga banyak banget hal yang bisa kita dalamin, dan kita masih perlu gitu ya Mas ya, pemuda-pemudi di Indonesia untuk akan melek lagi di dunia kemaritiman ini. Karena kalau misalnya nggak ada penerus, siapa lagi yang akan lanjutin gitu ya kan? Betul. Saya kasih contoh ya. Iya. Mungkin kamu bisa melihat ini contoh faktual. Kita kan mengelola kapal itu ada di Juwana itu kan, di daerah Juwana itu sekitar 4.000 kapal. Bukan kita yang kelola, tapi itu punya masyarakat situ. Nah, kita lakukan survei di situ. Nah, survei itu kita dapetin ya, Mbak. Kapal yang dinakodai oleh orang yang baik, orang yang bagus, dipercaya, itu sistemnya kan bagi hasil 60-40. Iya. Jadi 40% untuk ABK, 60% buat pemilik kapal. Iya, betul. Oke. Nah, nakodanya itu tidak sekolah tinggi, cuma lulusan SMA. Oke. Nah, kalau dia pinter dengan kapal dengan rata-rata 100 sampai 120 KT, ya, dia melaut pulang selama 30 hari sampai 45 hari. Bagi hasilnya satu orang nakoda bisa dapat 100 juta. Minimal 60 juta. Mau kerja di mana kamu lulusan SMA punya pendapatan 60 juta. Gitu. Dan itu faktual, boleh dicek. Gitu. ABK yang tidak sekolah tadi, yang mereka memang malas untuk sekolah, nyari duit gampang kok, datang ke laut gitu kan, lulusan SD, SMP gitu. Sekali melaut bareng dengan nakoda tadi, dia dapat minimal 8 juta sampai 10 juta. Kalau bagus bisa dapat 20 juta gitu. Nah, harusnya kalau dilihat dari struktur ekonominya, itu harusnya kan mereka cukup ya hidupnya ya. Iya. Problemnya lagi balik ke bahasan saya yang pertama tadi, soal sosial. Nah, akhirnya apa? Kenapa? Orang yang datang ke laut tadi kan jarang berinteraksi dengan orang, ya kan? Disitulah muncul prostitusi banyak. Iya. Setelah pulang melaut, dia datangnya ke prostitusi. Oh iya. Nah, itu kebanyakan. Makanya daerah sentra-sentra ikan itu yang banyak nelayan-nelayannya banyak daerah prostitusi gitu. Nah, itu yang harus kiai-kiai masuk, pondok-pondok pesantren masuk, kebijakan-kebijakan pemerintah masuk untuk ikut menanggulangi ini. Nah, kalau nakodanya atau ABK-nya yang pinter, ini beberapa ada pemilik kapal itu dari ABK, ada. Dia ngumpulin, ditabung, punya kapal sendiri. Gitu. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, harusnya nilai value ekonomi kita jauh lebih besar. Dibandingkan kamu kerja di kantor, gajinya berapa? Iya, paling UMR ya. UMR berapa sih? 3,5 juta kan? 3,9 deh. Lulusan S1 bukan? UMR lulusan S1, gajinya UMR dulu kan kebanyakan ya? Iya, pasti. Nah, ini lulusan SD atau SMP, gajinya 7-8 juta. Tapi harus setengah laut. Nah, tinggal kita memikirkan how about the safety. Nah, sekarang kita belum bicara safety sama sekali. Terbukti apa? Terbukti banyak terjadi kemarin nelayan kita ternyata hijrah menjadi nelayan di negara tetangga. Akhirnya sakit di tengah laut, dibuang di laut, ya kan? Ya, kenapa? Itu karena kita kurang bisa mengayomi. Kalau kita ayomi secara detail, baik itu safety-nya, baik itu nanti kepastian dia regulasinya, kepastian dia taraf hidupnya, saya rasa nggak akan ada yang mau hijrah. Kurang lebihnya begitu.
hari ini kita udah banyak banget nih ngobrolnya terkait solusi, bahkan sejarah-sejarah latar belakang berdirinya SNNU sampai ke sedikit biografinya Mas Wicak sendiri gitu kan. Saya makasih banget nih Mas Wicak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sana dan semoga SNNU kedepannya lebih jaya lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk kawan-kawan yang ada di pesisir laut di sana. Terima kasih Mas Wicak untuk hari ini. Sama-sama. Makasih banyak untuk teman-teman. Jangan lupa selalu nonton NUcast ya. Udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.